Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu. Pada video ini, Ibu akan membahas terkait materi trigonometri. Mari simak dengan baik ya. Trigonometri merupakan salah satu cabang matematika yang sangat penting, terutama dalam mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi-sisi segitiga. Trigonometri berasal dari kata Yunani trigono, yang berarti segitiga, dan metri, yang berarti pengukuran. Pada video ini kita akan membahas terkait jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip perbandingan trigonometri. Pada konteks perbandingan trigonometri, fokus utamanya adalah memahami konsep dasar fungsi trigonometri sinus, kosinus, kanan dengan menggunakan segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga garis dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu. Berikut ini 3 nama untuk setiap sisi segitiga adalah sebagai berikut. Sisi depan yaitu sisi yang berada tepat di seberang sudut theta. Sisi samping yaitu sisi yang berada tepat di samping sudut theta. Sisi miring yaitu sisi yang berada tepat di seberang sudut siku-siku. Sinus atau sin yaitu perbandingan antara panjang sisi depan terhadap sudut yang diketahui dengan sisi miring segitiga. Rumusnya yaitu sin theta sama dengan sisi depan per sisi miring. B. Kosinus atau cos yaitu perbandingan antara panjang sisi samping terhadap sudut yang diketahui dengan sisi miring segitiga. Rumusnya yaitu cos theta sama dengan sisi samping per sisi miring. C. Tangen atau tan yaitu perbandingan antara panjang sisi depan terhadap panjang sisi samping. Rumusnya yaitu tan theta sama dengan sisi depan per sisi samping. Berikutnya mengenai sudut istimewa. Sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Berikut ini merupakan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai sudut depresi dan sudut elevasi. Sudut depresi. Sudut depresi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang seseorang ke objek yang berada di bawah posisi pengamat dengan garis horizontal atau dapat diartikan sebagai garis lurus yang sejajar dengan tanah atau pandangan awal. Pada umumnya, kita menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan sudut depresi dengan rumus tan theta sama dengan tinggi objek atau selisih ketinggian per jarak horizontal. Dengan keterangan, theta merupakan sudut depresi, tinggi objek merupakan selisih ketinggian antara pengamat dan objek, dan jarak horizontal merupakan jarak mendatar dari pengamat ke objek. Sudut elevasi. Sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang seseorang ke objek yang berada di atas posisi pengamat dengan garis horizontal. Pada umumnya, kita menggunakan fungsi trigonometri untuk menentukan sudut elevasi dengan rumus tan theta sama dengan tinggi objek atau selisih ketinggian per jarak horizontal. Dengan keterangan, theta merupakan sudut elevasi. Tinggi objek merupakan selisih ketinggian antara objek dan pengamat, dan jarak horizontal merupakan jarak mendatar dari pengamat ke objek. Nah, setelah mendengarkan penjelasan terkait materi trigonometri, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait contoh penyelesaian soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Mari simak. Perhatikan gambar berikut ini. Karina dan Hardianto ingin mengukur tinggi sebuah gedung dengan cara mereka berdua berdiri di lokasi yang berbeda. Hardianto berada di sebelah barat, sedangkan Karina berada di sebelah selatan. Hardianto melihat puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat, dan Karina dengan sudut elevasi 30 derajat, jika jarak antara keduanya adalah 200 meter, dan tinggi masing-masing dari mereka adalah 160 cm. Berapakah tinggi gedung tersebut? Dengan ketentuan nilai R2 sama dengan 1,41,
dan nilai akar 3 sama dengan 1,73. Dari gambar tersebut kita dapat mengetahui bahwa sudut elevasi Hardianto bernilai 45 derajat, sudut elevasi Karina bernilai 30 derajat, kemudian jarak antara Hardianto dan Karina adalah 200 meter, lalu tinggi Hardianto dan Karina adalah 160 cm atau 1,6 meter, dan untuk ketentuan nilai dari akar 2 adalah 1,41 dan nilai untuk akar 3 adalah 1,73. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui hal yang ditanyakan adalah berapa tinggi gedung tersebut. Dengan demikian kita dapat menjawab sebagai berikut. Kita bisa memisalkan masing-masing objek sebagai berikut. Hardianto dimisalkan dengan hari, lalu Karina dimisalkan dengan K. Kemudian sudut yang terbentuk antara Hardianto, gedung dan Karina adalah 90 derajat karena sudut ini berada di antara barat dan selatan. Lalu sudut elevasi Hardianto bernilai 45 derajat. Sudut elevasi Karina bernilai 30 derajat. Kemudian tinggi gedung dimisalkan dengan T. Lalu jarak antara Hardianto dan Karina adalah 200 meter. Kemudian tinggi Hardianto dan Karina adalah 160 cm atau 1,6 meter. Lalu pangkal bawah gedung dimisalkan sebagai titik A. Pangkal atas gedung dimisalkan sebagai titik B. Dapat dilihat seperti gambar berikut, di mana tinggi gedung dimisalkan sebagai T. Lalu titik A merupakan pangkal bawah gedung. Lalu titik-titik B merupakan pangkal atas gedung. Kemudian titik hari dimisalkan sebagai posisi Hardianto. Lalu titik K dimisalkan sebagai posisi Karina. Kemudian kita bisa mencari tinggi gedung dengan cara sebagai berikut. Untuk jarak antara Hardianto dan titik pangkal bawah gedung, atau dimisalkan dengan hari itu bernilai T, dikarenakan sudut yang terbentuk antara Hardianto dan tinggi gedung adalah 45 derajat, sehingga untuk panjang hari adalah sepanjang T. Kemudian untuk mencari panjang AK, kita dapat mencari nilai tan, di mana untuk nilai tan 30 derajat adalah sisi depan per sisi samping, maka tan 30 derajat sama dengan T per AK. Lalu kita dapat mensubstitusikan nilai tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 sama dengan T per AK. Lalu kita kali silang dan mendapatkan nilai 1/3 akar 3 T sama dengan AK. Lalu didapat nilai K sama dengan 3T per akar ketiga, lalu kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan nilai akarnya yaitu akar ketiga, lalu didapatkanlah nilai AK sama dengan T akar ketiga. Karena kita telah mendapatkan nilai AK dan A, maka kita dapat menghitung dengan rumus teorema Pythagoras, dan perhitungan yang telah kita lakukan dapat dilihat seperti gambar berikut. Kita dapat mencari nilai T dengan melakukan perhitungan sebagai berikut. T pangkat 2 ditambah T akar 3 pangkat 2 sama dengan 200 pangkat kedua. Kita operasikan untuk T pangkat 2 ditambah T akar 3 pangkat 2 kita operasikan sehingga menghasilkan nilai 3T kuadrat pangkat 2, dan untuk 200 pangkat 2 kita operasikan dengan mengalikan 200 dengan 200 dan mendapatkan nilai 40.000. Kemudian kita dapat menjumlahkan nilai T kuadrat ditambahkan 3T kuadrat sama dengan 4T kuadrat. Lalu kita operasikan 4T kuadrat sama dengan 40.000, sama-sama kita bagi 4 dan menghasilkan T kuadrat sama dengan 10.000. Dengan demikian kita dapat mengakarkan nilai T dan mendapatkan hasil 100 meter. Maka tinggi gedung adalah T sama dengan 100 ditambah 1,6. Maka T bernilai 101,6 meter. Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan kita dapat disimpulkan tinggi gedung adalah 101,6 meter. Nah, setelah membahas terkait contoh soal trigonometri dalam kehidupan sehari-hari, sekarang Ibu ada sedikit latihan untuk anak-anak semua. Ibu harap anak-anak semua dapat menyimak dengan baik dan memahami persoalan yang Ibu sampaikan. Silakan anak-anak semua siapkan alat tulis dan mengerjakan soal yang Ibu berikan. Lalu hasil jawabannya silakan kumpulkan di ruang kuis ya A. Selamat dan semangat mengerjakan ya A. Soalnya sebagai berikut. Perhatikan gambar di samping. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri dapat diukur tinggi helikopter dengan bagian atas gedung,
Di mana seorang pengamat berdiri 120 meter di depan gedung. Jika tinggi gedung adalah H dan jarak helikopter dengan bagian atas gedung adalah T, maka tentukan A. Tinggi gedung atau H. B. Jarak helikopter dengan bagian atas gedung atau T. Dengan ketentuan nilai akar 2 sama dengan 1,41 dan akar 3 sama dengan 1,73. Jawablah soal tersebut dengan menuliskan diketahui, ditanya, dan berikan jawaban dengan rinci. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusiasnya. Selamat dan semangat mengerjakan. Ibu tunggu hasil jawabannya di ruang kuis ya.